Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran mengenai klasifikasi sumber belajar. Sebelum menyimak video lebih lanjut, berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa semester 2 Teknologi Pendidikan UNJ diharapkan mampu mengklasifikasi sumber belajar menurut tipenya dengan tepat. Kedua, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa semester 2 Teknologi Pendidikan UNJ diharapkan mampu mengklasifikasi sumber belajar menurut EICT dengan tepat. Nah, pada video ini, topik yang akan kita bahas meliputi klasifikasi sumber belajar menurut tipenya dan klasifikasi sumber belajar menurut EICT. Agar kamu dapat memahami materi tersebut, yuk simak video ini sampai selesai. Tipers, pernahkah kamu belajar sesuatu, tapi bukan dari buku atau guru? Kira-kira apa saja ya yang bisa disebut sebagai sumber belajar? Seperti yang sudah kita ketahui, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber belajar dibagi dalam beberapa klasifikasi loh Tipers. Klasifikasi pertama yaitu klasifikasi sumber belajar menurut tipenya yang terdiri dari dua jenis. Pertama, sumber belajar yang direncanakan atau by design. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang direncanakan atau by design yaitu sumber belajar yang secara khusus dikembangkan berdasarkan pada tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan karakteristik peserta didik yang diharapkan dapat memfasilitasi belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya yaitu buku teks pelajaran, modul pembelajaran, video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan alat peraga. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat dimanfaatkan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Contohnya yaitu artikel berita, film dokumenter, museum, dan peristiwa nyata. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk jawab pertanyaan berikut. Jika seorang guru memanfaatkan sebuah peristiwa banjir yang sedang terjadi untuk menjelaskan konsep perubahan iklim, maka guru tersebut menggunakan sumber belajar A. by design, B. by utilization, dan C. by teknik. Ya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah by utilization ya Tipers, karena peristiwa banjir merupakan suatu peristiwa nyata yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Dari peristiwa banjir, kamu dapat belajar penyebab banjir dan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi sumber belajar menurut EICT yang terdiri dari 6 sumber belajar. Pertama, bahan, kedua, orang, ketiga, lingkungan, keempat, alat, kelima, teknik, dan yang keenam yaitu pesan. Atau untuk lebih mudah diingat, sumber belajar menurut EICT ini bisa disingkat dengan bola TP. Sumber belajar yang pertama yaitu bahan. Bahan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran. Fungsi utama bahan adalah sebagai perantara dalam penyampaian konten pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya yaitu buku pelajaran, radio pendidikan, poster, video pembelajaran, dan e-book. Sumber belajar yang kedua yaitu orang. Orang sebagai sumber belajar merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Orang sebagai sumber belajar berperan aktif dalam memfasilitasi proses interaksi dan komunikasi dalam belajar. Contohnya yaitu guru, dosen, tenaga ahli, tokoh masyarakat, dan teman sebaya. Sumber belajar yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar meliputi kondisi fisik maupun sosial yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Lingkungan memungkinkan pembelajar untuk mengalami secara langsung berbagai fenomena atau praktik. Contohnya yaitu laboratorium, perpustakaan, komunitas, kebun binatang, dan museum. Sumber belajar yang keempat yaitu alat. Alat adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu penyampaian materi pembelajaran. Alat ini mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, baik dalam konteks tatap muka maupun tatap maya. Contohnya yaitu papan tulis, laptop, proyektor, dan speaker. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk jawab pertanyaan berikut. Salah satu contoh lingkungan sebagai sumber belajar menurut EICT adalah A. Proyektor yang digunakan di kelas, B. Guru yang mengajar mata pelajaran, dan C. Museum sebagai tempat kunjungan belajar.
Jawaban yang benar adalah museum sebagai tempat kunjungan belajar ya Tipers, karena proyektor merupakan sumber belajar alat, dan guru adalah sumber belajar orang. Jadi yang paling tepat adalah museum sebagai sumber belajar lingkungan. Sumber belajar yang kelima yaitu teknik. Teknik merupakan cara atau prosedur tertentu yang digunakan untuk menyampaikan materi atau membangun interaksi dalam proses pembelajaran. Teknik memberikan strategi pedagogis agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna. Contohnya yaitu diskusi kelompok, role play, simulasi, dan project-based learning. Sumber belajar yang terakhir yaitu pesan. Pesan adalah informasi atau isi pembelajaran yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Pesan merupakan inti dari proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk bahan, disampaikan melalui alat, dibantu oleh orang dan teknik tertentu, serta didukung oleh lingkungan. Contohnya yaitu konsep, fakta, prosedur, dan prinsip. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk jawab pertanyaan berikut. Pesan sebagai sumber belajar dalam klasifikasi AICT merujuk pada A. Alat bantu visual untuk menyampaikan pelajaran, B. Isi atau informasi yang ingin disampaikan dalam pembelajaran, dan C. Orang yang menyampaikan informasi kepada peserta didik. Yups, jawaban yang benar B ya Tipers. Pesan merupakan isi atau informasi yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Gimana Tipers? Kamu sudah bisa mengklasifikasi mana sumber belajar menurut tipenya dan mana sumber belajar menurut AICT belum? Kesimpulannya, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Dengan menggunakan sumber belajar yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian pembahasan kita tentang klasifikasi sumber belajar. Semoga materi ini membantu kamu lebih mudah memilih dan memanfaatkan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa, belajar bisa datang dari mana saja, asalkan kamu mau terus mencari dan terbuka terhadap pengalaman baru. Sampai jumpa Tipers, tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye!